P5, di mana kalian sudah pernah mempelajari pada saat pertemuan lalu, di mana P5 ini wajib diberikan kepada anak-anak di tingkat SD, SMP maupun SMA. Jadi sekarang kita belajar P5. Apa itu P5, anak? Ada yang tahu P5 itu apa? Kepanjangannya itu adalah apa? Project apa? Project penguatan profil pelajar Pancasila. Ya itu P5 ya. Nanti kalian belajar P5. Nah di sini sekarang Ibu akan sampaikan materi untuk P5 kali ini itu adalah pola hidup berkelanjutan. Pola hidup berkelanjutan ini artinya adalah pola hidup berkelanjutan. Nanti dimensi yang akan kalian terapkan di sini yang akan kalian gunakan adalah apa 6 dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan lagunya. Ada yang tahu? Ya, bergotong royong. Apa lagi? Bernalar eksis, beriman, bertakwa, mandiri. Apa lagi? Berkebinekaan global. Oke, sudah kalian sudah tahu atau kalian sudah paham apa itu dimensi daripada P5. Nah sebelum Ibu akan lanjut ke materinya, silakan anak-anak sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Ketua kelas pimpin untuk berdoa. Berdiri. Aturang panganjali mata doa. Kemudian Ibu akan absen hari ini. Berapa orang yang tidak masuk anak? Hadir semua? Terima kasih ya, anak sudah hadir semuanya. Semua sudah hadir. Kemudian kondisi kelasnya sudah bersih, sudah rapi. Nah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Semangat? Mari. Semangat dulu. Semangat. Ya, masih luar biasa ya anak-anak semangatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, silakan anak-anak buka materi yang sudah Ibu bagikan ya atau yang sudah kalian punya. Nah, sebelumnya sekarang kegiatan P5 ini kalian akan lakukan atau kalian akan belajar secara berkelompok. Nah, sekarang silakan kalian cari kelompok masing-masing yang sudah kalian bentuk sesuai dengan kelompoknya yang sudah kalian bentuk kemarin. Silakan anak-anak cari kelompoknya dulu. Nah, sudah dengan kelompok masing-masing? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan sedikit materi tentang apa itu sampah. Nah, nanti di sini materi yang akan kalian pelajari itu adalah pola hidup berkelanjutan, yaitu mengangkat tema tentang sampah. Nah, di sini kita akan memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita, apakah itu sampah plastik, apakah itu sampah dari daun, kayu, dan lain sebagainya. Ya. Nah, nanti Ibu akan berikan pertanyaan, apa itu sampah? Nah, nanti di sini ada sudah kalian baca dulu materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian Ibu akan berikan pertanyaan, apakah itu apa yang dimaksud dengan sampah? Nah, sekarang Ibu bertanya, ada yang tahu di antara kalian apa itu sampah? Saya tahu, Bu. Ya, coba Bilkis, apa itu sampah? Dilihat dari definisinya, dapat disimpulkan definisi sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia berupa material tertentu yang tidak lagi bisa dimanfaatkan sehingga harus dibuang dan dimusnahkan. Penanganan aksi sampah dilakukan bergantung pada karakteristik dan kategori setiap jenis sampah. Ya, nah itu adalah pengertian daripada sampah. Ya, nanti sampah bisa diartikan sebagai bahan atau barang yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian kita bisa daur ulang kembali sehingga bisa menjadi barang yang bermanfaat. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita langsung ke jenis-jenis sampah. Ya, nah di sini sudah ada di materinya itu adalah jenis-jenis sampah. Nah, sekarang Pak Rentin coba baca dulu di sana apa macam-macam sampah. Di sini ada berapa? Ya. Sekarang coba Pak Rentin sebutkan macam-macam sampah. Sana sudah ada ya. Sampah terdiri dari 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan berbahaya beracun, yaitu B3.
Ya, nah itu apa itu sampah organik? Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman maupun manusia yang dapat terurai secara alamiah di alam. Sampah. Ya, lagi. Sampah anorganik adalah berbeda dari sampah organik. Sampah anorganik tidak dapat terurai secara alami karena materialnya tidak berasal dari alam, melainkan hasil olahan dari bahan sintetik tertentu. Ya, nah itu adalah pengertian daripada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan yang proses pendaur ulangannya itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, beda dengan sampah anorganik. Jadi sampah anorganik sangat sulit untuk terurai, bahkan tidak bisa terurai. Ya, itu sampah anorganik. Sampah anorganik itu contohnya adalah sampah plastik, kaca, keramik, yang itu nanti tidak bisa atau bahkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk penguraiannya. Sedangkan sampah organik itu adalah sampah yang bisa kita daur ulang atau sampah yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, kayu, daun dan sebagainya. Itu adalah macam-macam daripada sampah. Nah, sekarang itu kalian kumpulkan bahan-bahannya, boleh dari bahan organik, boleh dari bahan anorganik. Kemudian itu yang akan kalian olah menjadi barang atau benda yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, sekarang materinya sudah kalian tahu. Nah, sekarang kita mulai memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita. Kalian sudah membawa bahan dan alat yang sudah Ibu suruh kemarin untuk membawa? Sekarang silakan kalian keluarkan bahan dan alat yang sudah kalian bawa dari rumah. Nah, nanti kita praktek untuk memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang kita belajar untuk memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita. Ya. Cara pembuatannya boleh kalian lihat di YouTube. Kalian kan sudah membawa HP, nanti bisa kalian cari di sana tutorial bagaimana cara membuat kerajinan yang berasal dari sampah. Silakan kalian bekerja sekarang. Nah, sekarang kalian itu ini gimana caranya? Nah, ini ke belakang. Ini di belakang. Sekarang nanti ada biarkan dan nanti biar yang penting dia mau masuk.
Oke. Sekarang rangkai dah sekarang. Ini berangkai. Nggak bisa pakai kita gini. Bisa. Jangan dicelusin. Agak naikin dikit.
gitu ya. Itu contohnya refleksi yang kalian dapatkan. Kalian belum bisa menagih kata-katanya, tapi kalian sudah